Angin pagi yang lembut menyapu wajah Rafka ketika ia berdiri di balkon apartemennya yang mewah. Pemandangan kota yang biasanya membuatnya bangga, kini terasa seperti dinding besar yang menenggelamkannya dalam kesunyian. Ia memandang ke bawah, melihat lalu lalang kendaraan, hiruk-pikuk manusia, dan kehidupan yang tampak nyata. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Hatinya berdenyut pelan, seakan mengingatkan bahwa dirinya tersesat di dalam kehidupan yang hanya berisi rapat, angka, laporan, dan orang-orang yang mendekatinya bukan karena dirinya, melainkan karena harta yang mengelilinginya. Ia menutup mata perlahan, membiarkan hembusan angin membawa pikirannya jauh. Ada suara batin yang sudah lama ia abaikan. Suara yang selama ini tertutup oleh kesibukan, kegemerlapan pesta, dan pujian palsu. Suara itu kini terasa begitu keras, menuntut didengar. Rafka membuka matanya kembali. Semua yang ia miliki selama ini tampak seperti dekorasi kosong yang tidak lagi membuatnya bangga. Hari itu ia mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keputusan yang bahkan membuatnya sendiri ragu. Ia ingin pergi dari kehidupan lamanya. Ia ingin turun melihat kehidupan dari mata orang biasa. Ia ingin merasakan dunia yang jujur, tanpa topeng kekayaan. Dan hanya ada satu cara yang terlintas di kepalanya. Cara yang gila, cara yang mungkin membuat siapapun menganggapnya kehilangan akal. Ia akan menyamar sebagai lelaki miskin. Bukan untuk bermain. Bukan untuk menguji siapapun. Melainkan untuk menemukan dirinya kembali yang telah hilang di balik gemerlap dunia korporat. Sore itu juga, ia masuk ke ruang kerjanya, membuka laci tersembunyi yang jarang ia sentuh. Di sana ada amplop kecil yang berisi beberapa lembar uang pecahan kecil. Uang yang pernah ia simpan ketika dulu ia masih hidup sederhana. Uang yang kini terasa lebih berharga dari seluruh saldo rekeningnya. Ia mengambil amplop itu dan memasukkannya ke dalam saku celana. Ia melepas jam tangan mahalnya. Ia melepas jas yang selama ini menjadi simbol kekuasaan. Lalu ia menarik napas dalam-dalam, seakan mengucapkan selamat tinggal pada seseorang yang pernah ia kenal. Saat malam tiba, ia sudah meninggalkan apartemennya. Ia berjalan tanpa arah, hanya ditemani lampu jalan yang redup dan bayangan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bebas dari segala tekanan. Tidak ada sekretaris yang menunggu instruksi. Tidak ada direktur lain yang memantau setiap langkahnya. Tidak ada sorotan. Hanya dirinya dan malam. Ia menghabiskan waktu di trotoar dekat pasar kecil yang sudah mulai lengang. Di sana, ia melihat seorang laki-laki tua sedang menutup sebuah bengkel tambal ban sederhana. Atapnya dari seng tua, dindingnya dari papan rapuh, dan peralatannya tergeletak sembarangan. Namun ada sesuatu dari tempat itu yang membuat Rafka berhenti melangkah. Laki-laki tua itu melihatnya. Matanya tajam namun ramah. Ia menyapa dengan suara serak halus. Sedang mencari tempat kerja. Rafka tertegun sejenak. Ia tidak berniat mencari pekerjaan malam itu. Ia hanya ingin merasakan kehidupan orang kecil dari dekat. Namun pertanyaan itu datang seperti jawaban dari langkahnya yang tak bertujuan. Apa bisa saya membantu di sini? Laki-laki tua itu tersenyum kecil. Bisa saja. Tapi pekerjaan di sini tidak mudah. Kotak. Banyak orang tidak sabar. Banyak yang tidak menghargai. Rafka menelan ludah. Kata-kata itu seperti gambaran dunia yang sebenarnya. Dunia yang mungkin selama ini tidak pernah ia lihat dari dekat. Apa saya boleh mencoba besok? Laki-laki tua itu mengangguk. Datanglah pagi. Kalau kamu benar mau bekerja, aku pasti terima. Nama aku Surip. Rafka tersenyum lirih. Saya Rafka. Keduanya saling mengangguk. Pertemuan sederhana itu menjadi awal perjalanan yang tidak pernah terlintas dalam benak siapapun. Malam itu Rafka pulang ke kamar kontrakan kecil yang baru ia sewa beberapa jam sebelumnya. Kamar yang jauh dari kata nyaman, berbau lembab, dengan lampu kuning yang menggantung rendah. Ia duduk di tepi kasur tipis, membiarkan tubuhnya tenggelam dalam suasana asing yang justru terasa lebih hidup daripada ruangan mewah yang dulu ia tempati. Ia memejamkan mata. Bayangan Pak Surip muncul di benaknya. Bayangan bengkel kecil itu menghantui pikirannya, membawa rasa penasaran dan ketakutan baru. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ia tidak tahu bagaimana dunia akan memperlakukannya tanpa harta, tanpa nama besar. Namun ia tahu satu hal yang pasti. Tidak ada jalan kembali.
Ia telah memilih jalan yang akan mengubah hidupnya. Di kamar sempit itu, ia tertidur tanpa memikirkan rapat pagi, tanpa memikirkan laporan, tanpa memikirkan siapapun yang biasanya mengelilinginya. Semua terasa jauh, seperti kehidupan yang hanya tinggal kenangan. Ia menyambut pagi baru dengan hati yang berdebar. Saat suara azan subuh mengalun dari kejauhan, hatinya bergetar. Hari itu ia akan benar-benar menjadi orang lain. Dan saat matahari muncul perlahan, menyinari jalanan kecil yang mulai ramai, Rafka berjalan menuju bengkel tambal ban tersebut. Itulah awal dari perjalanan panjang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah perjalanan yang akan mempertemukannya dengan hinaan, ujian, air mata, dan seseorang yang tidak pernah ia duga akan mengubah hidupnya. Langkahnya pelan namun penuh tekad. Seakan setiap pijakan adalah penanda bahwa ia benar-benar telah meninggalkan dunia lamanya. Bau oli, debu, dan suara kendaraan yang lewat menyambutnya sebelum ia tiba di depan bengkel kecil itu. Pak Surip sudah lebih dulu berdiri di sana, sedang menyapu halaman yang dipenuhi pasir dan serpihan karet ban. Tanpa menoleh, Pak Surip berkata, "Kamu datang juga." Kalimat sederhana itu terasa seperti konfirmasi bahwa dirinya memang diterima di dunia baru yang tidak mengenal siapa dirinya sebenarnya. Rafka mengangguk, meski Pak Surip tidak melihat. "Saya siap bekerja." Pak Surip hanya mengangkat wajah sebentar, tanpa banyak basa-basi. Rautnya tidak berubah. Tidak ada ucapan selamat datang. Tidak ada sapaan hangat. Hanya tatapan yang menilai apakah pria di depannya benar-benar siap menghadapi kerasnya hidup sebagai tukang tambal ban. Kalau begitu, mulai dari sini. Angkat ban itu. Jangan jatuhkan. Rafka mengambil ban bekas yang tergeletak di samping bengkel. Ban itu berat. Jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Tangannya hampir terpeleset. Beberapa pelanggan yang sedang duduk menunggu menertawakannya kecil-kecil, seolah menilai betapa tidak cocoknya ia berada di sana. Baru juga mulai sudah kelihatan canggung. Salah satu dari mereka bersuara. Rafka pura-pura tidak mendengar. Ia menarik napas panjang dan menahan genggaman pada ban tersebut. Ia berhasil mengangkatnya, meski punggungnya seperti ditarik paksa. Pak Surip memperhatikannya sekilas, kemudian melanjutkan menyapu. Seolah itu adalah ujian pertama yang harus Rafka lalui tanpa keluhan. Pekerjaan berikutnya datang lebih berat. Menambal ban yang bocor. Rafka memegang tambal, memanaskan lem, dan menekan bagian yang bocor. Semuanya terlihat mudah saat ia menonton Pak Surip melakukannya. Tapi saat ia mencoba sendiri, ia merasa kesulitan memegang alat yang panas. Tangannya sedikit gemetar dan hampir menjatuhkan pahat kecil. Seorang pelanggan perempuan berdiri di samping motor matiknya yang bocor. Wajahnya cantik, riasannya rapi, tetapi sorot matanya tajam. Ia melihat Rafka bekerja dengan ekspresi tidak sabar. "Lama sekali. Saya harus kerja, Mas." Suara itu menusuk. Rafka mengangguk sopan. "Maaf, saya masih belajar. Hanya sebentar lagi." Perempuan itu mendengus keras. "Belajar? Saya bayar kok, bukan minta tolong gratis." Ia melipat tangan, memandang Rafka dari ujung kepala hingga kaki. "Sudah miskin, kerja lambat pula." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada alat tambal yang panas. Rafka terdiam. Semua pelanggan ikut diam beberapa detik. Bahkan Pak Surip berhenti menyapu dan menatap perempuan itu, namun tidak mengatakan apapun. Seolah hal seperti itu sudah terlalu biasa di tempat ini. Rafka hanya menunduk. Tangan yang memegang tambalan terasa lebih berat. Ia tidak melawan. Tidak membela diri. Ia hanya ingin bekerja sebaik mungkin. Karena di titik itu, ia tahu perempuan itu tidak berbicara kepada seorang bos migas bernama Rafka. Ia berbicara kepada lelaki biasa yang terlihat kotor, berdebu, dan tidak berharga di mata dunia. Setelah 5 menit yang terasa seperti seabad, tambalan selesai. Perempuan itu merebut kunci motor dari tangan Rafka, mengibaskan rambutnya, dan pergi tanpa sepatah kata terima kasih. Rafka menghela napas perlahan. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Pak Surip menepuk bahunya pelan. "Biasa. Orang kalau melihat dari luar saja, matanya sering tertutup. Kamu tidak perlu ambil hati." Nada suaranya ringan, tetapi ada kebijaksanaan di dalamnya. Hari terus berjalan. Pelanggan datang dan pergi. Ada yang ramah, ada yang pelit,
Ada yang marah-marah tanpa alasan. Keringat membasahi leher dan punggung Rafka. Tangannya mulai hitam karena oli. Ia mulai terbiasa dengan bau karet terbakar, suara kompresor yang menggelegar, dan omelan yang muncul tanpa alasan jelas. Saat jam hampir masuk sore, perutnya mulai keroncongan. Ia tidak membawa bekal. Tidak membawa apa-apa selain tekad. Pak Surip melihat gelagatnya. Pergi makan saja. Tidak jauh di sana ada warung kecil. Nasi pecel. Enak dan murah. Rafka mengangguk. Ia berjalan perlahan ke arah yang ditunjuk Pak Surip. Jalan itu tidak asing, tetapi suasananya terasa seperti dunia yang sama sekali baru. Dinding-dinding warung kecil, kursi plastik, dan aroma bumbu kacang menyambutnya begitu ia masuk. Di balik meja, seorang wanita muda berhijab sedang menyusun piring. Senyumnya hangat. Ia menatap Rafka tanpa ragu, tanpa jijik, tanpa mata yang menilai seperti dunia baru saja menertawakannya. Silakan duduk. Mas, capek ya? Suara lembut itu mengalun, berbeda dari suara siapapun yang ia dengar hari ini. Rafka duduk dengan hati yang masih tertinggal di bengkel. Wanita itu menyendok nasi ke piring, menambahkan sayur segar, tempe, dan sambal kacang yang harum. Ini, nasi pecelnya hangat. Rafka menatap piring itu. Tanpa sadar ada getaran halus di dadanya. Ia baru saja melalui hari yang berat, dan sekarang ada seseorang yang menyajikan makanan dengan ketulusan sederhana. Wanita itu tidak bertanya siapa dia, tidak melihat bajunya yang kotor, tidak peduli bahwa ia hanya tukang tambal ban. Ia hanya melihatnya sebagai manusia. Rafka mengucapkan terima kasih pelan. Wanita itu tersenyum sekali lagi. Itulah senyum yang tidak ia ketahui akan menjadi cahaya dalam perjalanan panjangnya yang baru saja dimulai. Senyum yang sederhana, tetapi memiliki kehangatan yang tidak mampu diberikan oleh siapapun dalam hidup mewahnya dulu. Rafka masih menatap piring nasi pecel yang perlahan mengeluarkan uap, seakan aroma kacang yang gurih itu ikut menyapu lelah yang menumpuk sepanjang hari. Wanita muda berhijab itu berdiri agak jauh sambil merapikan gelas-gelas di rak. Sesekali ia mengintip ke arah Rafka, memastikan pelanggan barunya itu nyaman makan di warungnya. Tidak ada tatapan meremehkan. Tidak ada komentar tentang bajunya yang kotor. Ada sesuatu yang membuat Rafka merasa aman untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mas kerja di dekat sini? Tanya wanita itu pelan. Rafka mengangguk sambil menyuap makanannya. Iya. Di bengkel tambal ban depan sana. Wanita itu tersenyum tipis. Kerjanya berat. Ya. Tapi Mas masih sempat tersenyum. Itu bagus. Rafka terdiam. Sudah lama tidak ada yang memuji dirinya. Terlebih lagi, ia tidak merasa tersenyum hari ini. Namun wanita itu melihat sisi dirinya yang bahkan ia sendiri tidak sadari. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang seperti menyentuh sisi yang terluka dalam dirinya. Nama saya Raina. Rafka mengangguk pelan. Rafka. Nama itu meluncur begitu saja. Nama yang selama ini menghiasi banyak ruang rapat dan laporan keuangan, kini diucapkan dengan lirih di warung kecil yang bahkan tidak ada papan namanya. Raina tidak menanggapinya sebagai sesuatu yang spesial. Ia tidak mengenal nama itu. Tidak tahu jabatan apa yang tersembunyi di baliknya. Dan itulah yang membuat Rafka merasa anehnya. Lega. Setelah menghabiskan makanannya, ia berdiri dan menyodorkan uang. Raina menerima sambil tersenyum. Terima kasih. Besok mampir lagi kalau lapar. Rafka hanya mengangguk sebelum keluar dari warung. Tapi langkahnya terasa berbeda. Ada sesuatu yang tertinggal di dalam sana. Sesuatu yang membuat dadanya terasa hangat. Ia tidak bisa menjelaskannya. Namun setiap langkah yang menjauh dari warung itu terasa berat. Seperti dirinya masih ingin berada di dalam, mendengar suara lembut Raina sedikit lebih lama. Sesampainya di bengkel, Pak Surip sedang menutup tempat itu sambil bersiul kecil. Ia menoleh pada Rafka dan mengamati wajahnya yang tampak lebih cerah daripada sebelumnya. Kamu sudah makan. Bagus. Warung pecel itu memang enak. Orangnya juga baik. Komentar sederhana itu membuat wajah Rafka memanas sejenak. Meski ia menahan diri agar tidak terlihat terlalu memperhatikan. Mari pulang. Besok masih panjang. Rafka mengangguk dan mengikuti langkah Pak Surip. Malam di kontrakan sempit itu terasa lain dari biasanya. Rafka duduk di tepi kasur tipis, memandang langit-langit yang retak. Namun pikirannya tidak fokus pada retakan itu.
Ia memikirkan senyum Raina. Cara Raina melihatnya seolah ia bukan sekadar tukang tambal ban. Setiap kali ia mengingat suara lembut wanita itu, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Apakah karena ia merindukan ketulusan? Atau mungkin, karena sudah terlalu lama ia merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang. Dalam kesunyian kamar kontrakan itu, Rafka membiarkan dirinya untuk merasakan sesuatu yang sudah lama ia kubur. Saat malam semakin dalam, ia tertidur dengan senyum tipis yang bahkan ia sendiri tidak sadari. Keesokan paginya, ketika ia tiba lebih awal di bengkel, Pak Surip sudah sibuk mengatur peralatan. "Kamu datang cepat. Bagus. Hari ini biasanya lebih ramai. Banyak yang bocor kena paku jalanan." Hari itu benar-benar ramai. Motor datang silih berganti. Suara pelanggan bercampur dengan suara kompresor dan alat tambal yang jatuh. Peluh mengalir di pelipis Rafka. Ia belajar lebih cepat, menyesuaikan diri, dan semakin terbiasa dengan rutinitas keras itu. Namun meski sibuk, pikirannya terus menunggu satu hal. Waktu makan siang. Saat jam menunjukkan pukul 1, Pak Surip berkata, "Pergi makan sana. Aku jaga sebentar." Rafka mengangguk dan berjalan cepat menuju warung pecel. Namun ketika ia tiba, warung itu sedang ramai. Dua ibu-ibu sedang membeli banyak bungkus. Beberapa ojek duduk di bangku panjang, dan Raina terlihat sibuk membungkus pesanan sambil tetap tersenyum pada setiap pelanggan. Rafka berdiri diam beberapa detik, hanya memperhatikan. Ada ketenangan dalam gerakan tangan Raina. Ada kehangatan dalam caranya berbicara. Dan ada sisi dirinya yang tiba-tiba merasa takut mendekat. Takut kedatangannya terasa tidak penting bagi Raina. Namun sebelum ia sempat mundur, Raina menoleh dan melihatnya. Matanya langsung menerang. "Mas Rafka, silakan duduk. Sebentar ya, banyak pesanan." Rafka merasakan sesuatu menggulung di dadanya. Raina mengingat namanya, mengingat wajahnya, dan menyapanya seperti seseorang yang ditunggu kedatangannya. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dalam dunia lamanya. Ia duduk, memperhatikan wanita itu bekerja. Tiap detik terasa seperti adegan yang tidak ingin ia lewatkan. Aroma kacang hangat kembali menyelimuti udara. Lalu Raina datang ke mejanya sambil meletakkan piring pecel yang baru dibuat. "Nah, ini. Kamu kelihatan lebih lelah hari ini. Banyak pelanggannya." Rafka mengangguk pelan. "Iya, tapi tidak seberat kemarin." Raina tersenyum. Mungkin karena sudah terbiasa. Ia lalu duduk sebentar di bangku samping sambil membersihkan tangannya. Kalau capek, jangan lupa istirahat. Banyak yang kerja terlalu keras sampai lupa makan. Kata-kata itu sederhana, tetapi terasa seperti pelukan lembut pada hati yang mulai terkikis oleh dunia baru yang keras ini. Rafka tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya makan perlahan sambil mendengarkan langkah-langkah kecil Raina di ruang sempit itu. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba suara keras masuk dari pintu depan. Suara perempuan. "Ini tempat makan atau warung kampungan? Kenapa lama sekali?" Rafka melihat perempuan itu. Wajah yang sama. Nada yang sama. Hinaan yang sama. Perempuan yang menghina dirinya di bengkel kemarin berdiri di sana, melipat tangan dengan kesombongan yang sama. Raina terkejut, namun tetap tenang. "Maaf, Mbak. Banyak pesanan. Saya akan buatkan segera." Perempuan itu mendekat, lalu melihat ke arah Rafka. Bibirnya melengkung sinis. "Loh, kamu lagi? Masih kerja tambal ban? Pantas saja makan di tempat seperti ini." Hening seketika. Raina menatap Rafka, mencoba memahami situasi. Dan Rafka hanya mampu menatap perempuan itu dengan ketenangan yang mulai retak. Di saat itulah, untuk pertama kalinya, Raina melihat bahwa ada luka dalam diri Rafka yang tidak ia ceritakan. Luka yang mulai terlihat dari tatapan matanya yang perlahan meredup. Tatapan itu membuat Raina sadar bahwa lelaki yang kini duduk di depannya tidak hanya membawa kelelahan fisik, tetapi juga membawa beban yang jauh lebih berat dari yang tampak. Perempuan sombong itu berdiri dengan senyum sinis, seolah menikmati rasa sakit yang tidak bisa dibalas oleh siapapun. Raina mencoba tersenyum, meski hatinya merasa ada sesuatu yang salah. "Mbak, saya buatkan makanannya dulu. Tidak usah marah." Namun perempuan itu tidak berhenti. Ia mengibaskan rambutnya, melirik Raina dari atas ke bawah.
Ya jelas saya marah. Kalau warung begini tidak bisa cepat, jangan buka. Kamu pikir semua orang punya waktu banyak seperti orang tukang di luar itu? Ia melirik Rafka dengan tatapan merendahkan yang sama seperti di bengkel. Raina menggenggam tangannya sendiri di bawah meja, berusaha menahan diri. Tapi Rafka yang menunduk membuatnya merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia mengambil napas perlahan, lalu berkata dengan lembut namun tegas. Mbak, saya minta maaf. Tapi tolong jangan menghina orang lain. Semua orang cari nafkah dengan cara masing-masing. Perempuan itu langsung membalikkan tubuhnya, menatap Raina tajam. Kamu membelanya. Kenapa? Kamu pikir dia itu siapa? Dia cuma tukang tambal ban. Tidak ada apa-apanya. Warung kecil itu mendadak sunyi. Bahkan suara kendaraan di luar terasa jauh. Raina menatap perempuan itu tanpa gentar. Mas Rafka bekerja keras. Itu sudah cukup untuk dihormati. Kata-kata itu membuat hati Rafka seperti ditarik kuat. Sesuatu di dalam dirinya retak, bukan karena luka, tapi karena kehangatan yang tiba-tiba menyelimuti ruang kecil itu. Tidak ada yang pernah membelanya seperti itu. Tidak ada yang melihat dirinya sebagai seseorang yang pantas dihormati tanpa mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Namun perempuan sombong itu justru tertawa, keras dan mengejek. Kasihan sekali. Sampai-sampai kamu harus dibela oleh penjual pecel. Kata-kata itu menusuk Raina kali ini. Namun sebelum Raina sempat membalas, Rafka berdiri perlahan. Ia menatap perempuan itu dengan mata yang tidak lagi menunjukkan rasa takut. Ada ketenangan yang muncul dari dalam dirinya. Ketenangan yang sudah lama hilang. Mbak, saya mohon. Hargai tempat ini. Hargai orang yang bekerja untuk hidup. Kalau tidak cocok, tidak apa-apa. Silakan cari makanan lain. Perempuan itu terkejut. Tidak menyangka seseorang yang ia anggap remah bisa berbicara dengan mantap. Ia mendengus, memutar tubuhnya, dan bergegas keluar sambil membanting kursi plastik. Saat pintu warung tertutup kembali, udara di dalam terasa lebih lega. Raina menarik napas panjang, lebih seperti menghela kekesalan daripada kelelahan. Mas tidak apa-apa. Rafka mengangguk pelan, tetapi matanya masih memandangi pintu yang baru saja dibanting keras itu. Saya sudah biasa dengan orang begitu, ucapnya lirih. Raina duduk di bangku samping, menatap wajah Rafka yang terlihat menahan banyak hal. Tapi tetap saja sakit, kan? Kalimat itu membuat Rafka tidak mampu menjawab. Ia hanya menunduk, membiarkan dirinya merasakan sesuatu yang selama ini ia tekan. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahan kepada siapapun, tapi bersama Raina, ia tidak bisa menyembunyikannya. Raina bukan orang yang menertawakannya. Ia bukan orang yang akan memanfaatkannya. Ia bukan orang yang melihat dirinya sebagai simbol kekayaan atau kemiskinan. Ia hanya melihat manusia. Ketika Raina kembali ke dapur untuk melanjutkan pekerjaannya, Rafka makan perlahan, namun hatinya tidak tenang. Ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang ia tidak siap untuk sebut sebagai rasa suka. Namun satu hal pasti, ia tidak ingin kehilangan tempat itu. Tempat kecil yang memberinya kehangatan yang ia rindukan. Setelah selesai makan, ia berdiri dan mendekati meja tempat Raina menyiapkan sambal. Terima kasih. Untuk tadi. Raina tersenyum kecil. Saya tidak tahan melihat orang dihina begitu. Apalagi orang yang saya kenal. Rafka menelan ludah. Kata itu, dikenal, terasa besar untuknya. Selama ini ia dikelilingi banyak orang, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar mengenalnya. Kamu baik sekali. Raina geleng kepala sambil tersenyum malu. Bukan baik, cuma manusia. Ia tertawa kecil, dan suara itu menggema lembut di ruang warung yang sederhana. Suara yang menyentuh sesuatu di dalam dada Rafka. Sesuatu yang membuatnya lebih ingin bertahan daripada pergi. Ketika ia kembali ke bengkel, Pak Surip memandangnya dengan tatapan penuh tanya. Kamu lama sekali makan. Ada apa? Rafka menghela napas perlahan, tidak ingin membicarakan kejadian tadi. Tadi ramai saja. Pak Surip menatapnya beberapa detik, seolah bisa membaca lebih dari sekadar kata-kata. Orang itu datang lagi, ya, perempuan yang kemarin. Rafka terhenti. Pak tahu. Pak Surip tersenyum tipis. Perempuan seperti itu pasti lewat ke sini juga.
Jangan terlalu dipikirkan. Orang seperti dia tidak bisa melihat apapun selain dirinya sendiri. Ada keheningan sejenak di antara mereka. Lalu Pak Surip menambahkan, kalau kamu bisa kerja keras seperti ini, kamu juga bisa bertahan menghadapi orang seperti itu. Kata-kata sederhana itu menjadi dorongan kecil yang membuat hati Rafka tidak seberat sebelumnya. Hari itu ia bekerja lebih fokus. Namun setiap kali kompresor menyala atau suara pelanggan terdengar, pikirannya selalu kembali kepada satu hal. Senyum Raina. Senyum yang kembali menjadi pelipur lelah di tengah dunia yang keras ini. Malam itu, ketika ia kembali ke kontrakan dan memejamkan mata, senyum itu muncul lagi. Dan kali ini, ia tidak menolak kehadirannya. Ia membiarkan dirinya merasakan hal yang sudah lama ia hindari. Rasa dekat, rasa tenang, rasa sesuatu yang seharusnya sederhana, namun terasa mewah bagi seseorang yang hidupnya dikelilingi kepalsuan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya besok, tapi ia tahu, ia ingin kembali ke warung itu. Ia ingin bertemu Raina lagi, dan ia ingin melihat senyum itu sekali lagi. Pikiran itu terus berputar dalam benaknya ketika matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui celah jendela kontrakan kecilnya. Udara terasa lebih segar dari biasanya. Seakan dunia memberikan tanda bahwa hari ini akan membawa sesuatu yang berbeda. Rafka bangun lebih cepat dari biasanya. Ia mencuci wajah, merapikan rambut seadanya, dan bergegas menuju bengkel sebelum matahari benar-benar naik. Pak Surip sudah standby, duduk di kursi tua sambil menyeruput kopi hitam panas. Rajin sekali kamu pagi ini. Saya tidak bisa tidur nyenyak. Pak Surip tersenyum samar. Mungkin sudah mulai cocok hidup susah. Rafka tertawa kecil. Meski di balik tawanya ada sesuatu yang lebih dari sekadar bekerja keras. Ada seseorang yang membuat langkah paginya terasa lebih ringan. Tidak perlu waktu lama sebelum pelanggan pertama datang. Motor dengan ban pecah berhenti di depan bengkel. Rafka langsung mengambil alat dan mulai bekerja. Perasaannya lebih mantap dari kemarin. Lebih cepat. Lebih terlatih. Pak Surip memperhatikannya sambil mengangguk pelan. Bagus. Kamu belajar cepat. Banyak orang kerja sebulan pun tidak bisa serapi itu. Pujiannya membuat dada Rafka menghangat. Seumur hidup, ia menerima banyak pujian. Tetapi pujian hari ini terasa berbeda. Ini berasal dari seseorang yang melihat kemampuan, bukan status. Dari seseorang yang menilai kerja keras, bukan angka di rekening. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dua motor datang hampir bersamaan. Seorang pria muda tampak terburu-buru, sementara seorang ibu setengah baya mengeluh ban belakangnya mengempis. Bengkel kecil itu mendadak penuh. Mas, cepat ya. Saya ada kiriman penting. Mas, ini bocornya 2 titik. Tolong diperiksa lagi. Mas, kira-kira beres jam berapa? Suara-suara itu menumpuk. Rafka bekerja serempak, mencoba memenuhi semua permintaan. Tangannya cepat, namun pikirannya mulai tertekan. Ia memompa ban satu, memeriksa paku di ban lain, lalu meraih air sabun untuk mencari sumber kebocoran. Sementara itu, Pak Surip melayani pembeli bensin eceran. Panas matahari mulai menusuk. Keringat menetes deras di wajahnya. Tetapi ia tidak berhenti. Setiap detik terasa seperti lomba. Dan setiap suara pelanggan menjadi tekanan baru. Di tengah suasana itu, terdengar suara perempuan yang membuat tubuh Rafka menegang. Mas Rafka. Ia menoleh. Raina berdiri di depan bengkel sambil membawa botol minum dingin. Senyumnya tetap sama lembutnya seperti kemarin. Saya lewat mau beli sayur. Sekalian bawakan ini. Mas pasti belum minum. Pria muda yang sedang menunggu motornya langsung menatap Raina dengan tatapan kagum. Bahkan Pak Surip sempat berhenti bekerja. Raina meletakkan botol itu di dekat Rafka. Matanya menatap penuh perhatian. Wajah Rafka memanas. Namun bukan karena matahari. Terima kasih. Maaf, saya lagi ramai. Tidak apa. Saya cuma sebentar. Raina tersenyum, lalu pergi setelah melambaikan tangan ringan. Rafka kembali bekerja, tetapi hatinya berdebar tidak karuan. Seseorang peduli padanya. Seseorang benar-benar memperhatikan dirinya yang penuh peluh dan oli. Namun momen itu justru memicu masalah lain. Saat ia sedang memperbaiki motor pria muda tadi, terdengar suara sinis yang sudah ia kenal baik.
Suara perempuan yang kemarin membuat warung pecel hampir pecah karena amarahnya. Masih di sini. Masih kerja di tempat kotor ini. Perempuan itu berdiri dengan kacamata hitam mahal, tas kecil di tangan, dan bibir yang melengkung sinis. Ia mengamati seluruh bengkel dengan tatapan jijik. Kamu tampak lebih kotor dari kemarin. Saya heran, kenapa manusia mau hidup begini? Pria muda yang sedang menunggu motornya menahan diri untuk tidak ikut campur. Beberapa pelanggan lain diam, menatap situasi dengan mata penasaran. Pak Surip yang biasanya tenang pun mulai menunjukkan raut tidak suka. Rafka mencoba mengabaikannya. Namun perempuan itu melangkah lebih dekat. Tadi saya lihat kamu bicara sama penjual pecel itu. Kamu cocok sekali dengan dia. Sama-sama orang kecil. Kata-kata itu menusuk telinga Rafka. Tapi yang lebih menyakitkan, ia melirik Raina yang sudah tidak ada di sana. Ia membayangkan bagaimana jika Raina mendengar hinaan seperti itu lagi. Itu membuat dadanya mengeras. Pak Surip menurunkan gelasnya dengan suara keras. Bu, kalau mau servis ban, silakan antre. Kalau mau menghina orang, silakan pergi. Perempuan itu menoleh pada Pak Surip dengan ekspresi marah. Pak, saya cuma bicara fakta. Orang seperti dia itu. Cukup. Suara Rafka memotong keras, membuat semua orang terdiam. Mata perempuan itu melebar. Rafka berdiri, menghapus keringat dari dahinya. Saya tidak keberatan kalau ibu mau menghina saya. Saya sudah dengar dari kemarin. Tapi jangan hina orang lain. Raina tidak pantas dihina. Nama itu keluar begitu saja. Nama yang ia sebut dengan keberanian yang tidak ia sadari sebelumnya. Perempuan itu tersentak, wajahnya semakin kesal. Kamu membelanya. Serius. Rafka tidak bergeser sedikit pun. Silakan pergi. Saya tidak akan melayani ibu. Itu pertama kalinya dalam hidup, ia menolak pelanggan. Bukan karena ia keras kepala. Bukan karena ia marah. Namun karena ia tidak ingin tempat yang sederhana ini dipenuhi kata-kata yang merendahkan orang yang ia mulai pedulikan. Perempuan itu mendengus keras lalu pergi sambil menghentakkan kaki. Semua orang terdiam beberapa detik sebelum kembali beraktivitas. Pak Surip memandang Rafka dengan mata yang tidak bisa ia baca. Kamu berubah. Rafka hanya menghela napas, melanjutkan pekerjaannya. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang baru tumbuh. Sesuatu yang membuat hari berat ini terasa lebih ringan. Dan saat waktu makan siang tiba, ia kembali berjalan menuju warung pecel dengan langkah yang tidak bisa ia cegah untuk menjadi lebih cepat daripada biasanya. Langkah itu seolah digerakkan oleh sesuatu yang bukan sekadar rasa lapar. Ada dorongan halus dalam dadanya, seperti magnet yang menariknya mendekati tempat yang membuatnya merasa dihargai sebagai manusia. Ketika ia tiba di depan warung, aroma bumbu kacang hangat langsung menyambutnya. Pintu kayu sederhana itu terbuka lebar, dan di dalamnya, Raina sedang mengaduk sambal pecel dengan gerakan perlahan. Cahaya matahari yang masuk dari sela-sela tirai membuat wajah Raina terlihat lebih lembut. Saat Raina menoleh dan melihat Rafka, sebuah senyum muncul otomatis, seakan kehadiran Rafka adalah sesuatu yang ia tunggu tanpa sadar. Mas Rafka, sudah istirahat. Raina menyapa dengan suara yang mengalun lembut. Rafka mengangguk dan duduk di bangku yang sama seperti biasanya. Ada kenyamanan aneh di sana, seolah bangku itu memang disiapkan untuk dirinya sejak awal. Iya, tadi agak ramai. Banyak pelanggan. Raina tertawa kecil. Kalau begitu, makan dulu. Biar semangat lagi. Ia menyajikan piring pecel penuh, lebih banyak dari biasanya. Sayurnya segar, sambalnya menggugah selera, dan tempenya masih hangat. Ini porsi lebih sedikit. Mas kelihatan capek. Rafka menunduk, merasa hangat oleh perhatian kecil itu. Terima kasih. Saat ia mulai makan, Raina duduk di bangku seberang sambil merapikan bungkus-bungkus pecel. Gerakan tangannya lembut, tetapi sesekali ia melirik arah Rafka, seolah ingin memastikan pria itu benar-benar menikmati makanannya. Namun suasana hangat itu perlahan mulai berubah ketika Raina berkata pelan. Saya dengar suara perempuan marah dari bengkel tadi. Mas tidak apa-apa. Rafka berhenti mengunyah sejenak. Ia tahu Raina pasti mendengar atau setidaknya merasakan ada keributan yang terjadi. Ia tidak ingin membuat Raina khawatir. Tapi ia juga tidak ingin berbohong. Perempuan itu datang lagi.
Yang kemarin menghina Mas. Rafka mengangguk pelan. Raina menunduk. Alisnya berkerut gusar. Kenapa dia selalu seperti itu? Dia tidak tahu apa yang Mas lakukan. Rafka tersenyum kecil. Saya tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa dengan orang seperti itu. Raina mengangkat wajahnya, menatap Rafka dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Tapi saya yang tidak terbiasa melihat orang baik diperlakukan seperti itu. Kalimat itu menusuk lembut ke dalam hati Rafka. Kata-kata sederhana yang terasa lebih kuat dari tamparan apapun. Ia merasa ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan Raina. Sesuatu yang tidak dapat ia lihat tetapi mulai ia rasakan semakin jelas setiap harinya. Saat akhir makan siang mendekati, warung mulai sepi. Raina duduk berseberangan dengan Rafka. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Tangannya menggenggam lap kecil, tetapi ia tidak menggunakannya. Ia hanya menatap meja, seolah sedang mencari keberanian untuk mengatakan sesuatu. Mas Rafka. Iya. Raina menggigit bibir bawahnya sebentar sebelum akhirnya berbicara. Kenapa Mas mau bekerja di bengkel itu? Padahal Mas sepertinya orang yang punya pendidikan tinggi. Rafka tertegun. Pertanyaan itu akhirnya keluar. Pertanyaan yang selama ini ia takutkan. Ia menarik napas panjang. Saya hanya ingin hidup sederhana dulu. Menemukan diri saya sendiri. Raina mendengarkan tanpa mengganggu. Kadang saya merasa hidup saya berputar terlalu cepat. Banyak hal yang saya punya. Tapi saya tidak pernah benar-benar merasa punya diri saya. Raina menatapnya lama. Mata wanita itu seperti mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi. Jadi Mas sedang mencari ketenangan. Ya, kira-kira begitu. Suasana hening. Namun bukan hening yang canggung. Hening itu justru membuat hati mereka berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Raina akhirnya tersenyum tipis. Senyum yang membawa ketenangan aneh bagi Rafka. Kalau Mas mau istirahat atau butuh tempat menenangkan pikiran, saya selalu di sini. Warung saya kecil, tapi saya senang kalau Mas datang. Ucapan itu sederhana, tetapi membuat dada Rafka bergetar. Ia tidak menyangka bahwa seseorang seperti Raina bisa membuat hatinya yang selama ini hampa kembali terasa hidup. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara sepeda motor berhenti di depan warung. Seorang pria turun dari motor dan masuk dengan langkah tergesa. Ia membawa tumpukan kertas, wajahnya terlihat kesal. Raina. Suara itu membuat Raina mendadak kaku. Rafka menoleh. Pria itu memandangi Raina dengan sorot mata yang membuat udara berubah. Apa kamu masih jualan begini? Sudah berapa kali saya bilang. Kamu bisa kerja di kantor. Jangan bikin malu keluarga. Raina meremas lap di tangannya. Suaranya kecil. Saya suka jualan. Saya tidak mau kerja di kantor. Pria itu mendengus marah. Kamu ditinggal tunangan pun karena jualan begini. Masih tidak sadar. Orang tuamu itu malu punya anak perempuan yang begini. Kata-kata itu seperti menghantam dada Raina dengan keras. Tangannya bergetar. Rafka berdiri perlahan, merasakan darahnya mendidih. Siapapun pria itu, ia telah melukai seseorang yang tidak pantas disakiti. Pria itu baru menyadari keberadaan Rafka. Ia menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. Siapa kamu? Pelanggan? Atau pekerja rendahan di sekitar sini? Raina buru-buru berdiri. Mas Jidan, jangan begitu. Dia tidak salah apa-apa. Namun Rafka sudah tidak bisa menahan diri. Saya hanya makan di sini. Tidak perlu bicara begitu pada Raina. Jidan mendekat satu langkah, wajahnya memerah. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dia. Dia itu perempuan yang keras kepala. Hidupnya tidak pernah berubah. Raina menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Dan saat melihat itu, Rafka tahu satu hal. Hari ini, ia tidak bisa diam. Ia tidak boleh diam. Namun sebelum ia membuka suara, Jidan berkata lagi. Kamu itu perempuan yang selalu salah memilih. Sama tukang tambal ban begini saja kamu ramah. Tidak heran hidupmu begini. Raina terkejut. Rafka mengepalkan tangan. Dunia kecil di warung itu mendadak berubah menjadi panggung pertarungan batin yang sesungguhnya. Raina berdiri di tengah dengan mata yang bergetar. Sementara Jidan terus menghempaskan kata-kata yang menusuk seperti duri yang sengaja dilempar untuk melukai harga diri seseorang.
Rafka yang berdiri tak jauh darinya merasakan detak jantungnya semakin cepat, bukan karena takut, tetapi karena kemarahan yang selama ini ia tahan mulai merambat naik. Jidan melangkah semakin dekat sambil menunjuk Raina dengan nada meremehkan yang sama seperti sebelumnya. Kamu selalu membuat malu keluarga. Jualan begini, di tempat begini, melayani orang-orang seperti ini. Apa kamu tidak punya harga diri? Raina menggeleng sambil menahan emosi. Saya tidak salah dengan apa yang saya lakukan, Mas Jidan. Saya hanya bekerja. Saya hanya mencari nafkah sendiri. Jidan mendecak keras. Nafkah apa? Ini hanya sisa-sisa. Kalau kamu ikut saya, hidupmu jauh lebih terjamin. Tapi kamu malah tolak. Nada itu membuat Raina menghela napas panjang, seperti ingin melepaskan semua beban di dadanya. Itu bukan yang saya mau. Rafka menatap Jidan dengan mata yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berputar cepat, seperti badai yang sudah terlalu lama disimpan. Raina sudah cukup terluka. Ia tidak ingin melihat wanita itu semakin terpuruk oleh orang yang bahkan tidak mengerti apapun tentang kerja kerasnya. Cukup. Suara Rafka keluar begitu saja, rendah namun mantap. Jidan menoleh tajam. Apa kamu bilang? Saya bilang cukup. Kata-kata itu tidak teriakan, tidak keras, tapi terasa tegas, kuat, dan mengandung sesuatu yang membuat Jidan berhenti sejenak. Rafa melangkah satu langkah maju, tubuhnya tegap walau pakaiannya kotor oleh oli. Jangan bicara seperti itu pada Raina. Dia bekerja keras. Dia tidak menyusahkan siapapun. Terlebih lagi, dia tidak pantas kamu rendahkan seperti itu. Jidan tertawa pahit. Seakan merasa geli mendengar perlawanan itu. Kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Baru kerja tambal ban sudah berani bicara soal harga diri. Rafka tidak tergoyahkan. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya tahu membedakan orang yang bekerja dengan hati dan orang yang hanya bisa merendahkan. Raina menatap Rafka dengan mata bergetar, seolah tidak percaya ada seseorang yang berdiri di sampingnya seperti ini. Ia menggigit bibirnya, menahan emosi yang semakin menumpuk. Namun Jidan justru semakin tersulut. Kamu sok jago. Kamu pikir kamu bisa melindungi dia. Kamu bahkan tidak tahu masa lalunya. Jidan mendekat lebih jauh. Dia perempuan yang ditinggal tunangan karena keras kepala. Karena jualan tidak penting seperti ini. Kamu tidak tahu apa-apa. Raina menghela napas tajam. Kata-kata itu menghantam dirinya seperti palu besar yang memecahkan hati yang sudah berkali-kali rapuh. Sudah, Mas. Jangan bahas itu lagi. Namun Jidan tidak berhenti. Kamu malu. Pantas. Hidupmu tidak pernah naik karena kamu selalu berpikir kecil. Saat itu, sesuatu dalam diri Rafka benar-benar pecah. Ia tidak bisa menahan diri lebih lama. Bukan karena ia marah pada Jidan saja, tetapi karena ia tidak tahan melihat Raina diperlakukan seperti sampah oleh seseorang yang seharusnya pernah peduli. Diam. Kata itu keluar lebih keras dari sebelumnya. Udara di warung itu langsung hening. Bahkan suara motor di luar terdengar jauh. Jidan tertegun. Tidak menyangka Rafka bisa berbicara dengan nada sedalam itu. Apa kamu bilang? Rafka maju satu langkah lagi. Saya bilang diam. Kamu boleh hina saya. Kamu boleh meremehkan kerja saya. Tapi jangan sentuh harga diri Raina. Dia jauh lebih baik daripada siapapun yang hanya bisa menjelekkan hidup orang. Dada Jidan naik turun, menahan emosi. Kamu berani bicara begitu pada saya? Rafka menatapnya tanpa gentar. Saya tidak takut. Karena saya tahu kebenaran tidak perlu suara keras. Cukup keberanian. Ada keheningan panjang. Jidan mengertakkan giginya, jelas menahan amarah. Namun di balik kemarahannya, ia menangkap sesuatu pada mata Rafka. Tatapan yang tidak gentar. Tatapan yang tenang, meski tubuhnya penuh peluh dan debu. Tatapan seseorang yang punya prinsip, walaupun hidupnya tampak sederhana. Raina akhirnya bergerak, berdiri di antara keduanya dengan suara yang mulai bergetar. Mas Jidan, sudahi saja. Ini tempat usaha saya. Kalau mau marah-marah atau mengatur hidup saya, silakan di tempat lain. Jidan menatap Raina lama, sorot matanya berubah dari marah menjadi kecewa. Namun ia tetap menyimpan nada arogan yang sama. Baik.
Kalau itu maumu, jangan pernah datang ke keluarga kami lagi. Jangan pernah minta bantuan lagi. Raina hanya mengangguk. Tidak ada lagi air mata. Saya tidak akan. Jidan mengambil napas panjang, menatap Rafka dengan tatapan tajam sebelum akhirnya berbalik. Ia keluar dari warung dengan langkah berat dan suara sepatu yang menghentak lantai. Pintu warung tertutup dengan agak keras, meninggalkan keheningan yang menjadi saksi dari pertunjukan emosi yang baru saja berakhir. Raina berdiri di tempatnya, tubuhnya tampak sedikit goyah. Rafka mendekat perlahan. Kamu tidak apa-apa. Raina terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menatap Rafka. Mata perempuan itu basah, namun bukan menangis. Lebih seperti memendam sesuatu yang terlalu lama ditahan. Mas Rafka. Saya di sini. Ucapan itu keluar begitu saja. Raina menghela napas panjang, seperti melepaskan sesuatu yang selama ini membebaninya. Terima kasih. Kalau Mas tidak ada tadi, saya mungkin tidak sanggup lagi mendengarnya. Rafka tersenyum tipis. Kamu berhak diperlakukan dengan baik. Kamu berhak dihargai. Raina menunduk. Suaranya pelan. Mas satu-satunya orang yang bilang begitu. Dan kalimat itu membuat dada Rafka serasa ditarik kuat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah muncul meski hidupnya dikelilingi kemewahan. Perasaan ingin melindungi seseorang. Perasaan ingin membuat seseorang merasa berharga. Dan ketika Raina menatapnya lagi dengan mata yang tidak lagi bergetar, Rafka tahu satu hal. Ia akan kembali ke warung itu besok. Dan besoknya lagi. Dan hari-hari setelahnya. Bukan hanya karena nasi pecel yang enak, tetapi karena ada seseorang di dalam sana yang membuat hidupnya, untuk pertama kalinya, terasa berarti. Pikiran itu masih menggema di kepala Rafka ketika pagi berikutnya tiba. Ia bangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada semangat baru yang mengalir dalam dirinya, sesuatu yang bahkan tidak pernah ia rasakan saat masih hidup sebagai bos besar. Ia tiba di bengkel lebih cepat dari biasanya. Pak Surip sudah menunggunya sambil menyeruput kopi. Tatapannya seperti membaca sesuatu yang berubah dari diri Rafka. Kamu terlihat berbeda. Rafka tersenyum samar. Mungkin karena saya mulai terbiasa. Pak Surip menatapnya lama lalu mengangguk. Meski garis wajahnya menunjukkan bahwa ia tahu perubahan itu bukan sekadar karena pekerjaan. Hari itu pelanggan tidak terlalu banyak, tetapi cukup untuk membuat waktu berjalan cepat. Setiap ban yang bocor, setiap suara kompresor, setiap peluh yang jatuh terasa lebih ringan daripada biasanya. Namun meskipun ia bekerja, pikirannya tidak pernah benar-benar lepas dari seseorang yang membuat hatinya bergerak tanpa ia sadari. Dan ketika jam makan siang tiba, langkahnya otomatis mengarah ke warung Raina. Warung itu tampak lebih tenang. Hanya ada dua pelanggan yang sedang makan. Raina terlihat sibuk menata sayuran di meja. Namun begitu ia menoleh dan melihat Rafka, senyumnya muncul begitu saja. Senyum yang membuat dunia seakan melambat. Mas Rafka datang. Seperti biasa, pecel satu. Saya sudah siapkan. Raina meletakkan piring di meja dengan gerakan lembut. Aroma kacang yang hangat kembali menyelimuti udara. Rafka duduk, tapi sebelum ia mulai makan, ia memperhatikan Raina yang tampak lebih diam dari biasanya. Kamu baik-baik saja. Raina mengangguk pelan. Saya baik. Hanya masih kepikiran kejadian kemarin. Rafka meletakkan sendoknya, menatap Raina dengan serius. Kalau butuh seseorang untuk didengar, saya di sini. Kata-kata itu membuat Raina tertegun. Ia menunduk sambil menggenggam lem kecil di tangannya. Mas Rafka. Suara itu terdengar lebih lembut dari biasanya. Apa Mas tidak keberatan kalau saya bilang terima kasih? Karena Mas bukan hanya membela saya, tapi karena Mas membuat saya merasa tidak sendirian. Rafka merasa dadanya hangat. Kamu memang tidak sendirian. Hening sejenak. Namun hening itu bukan canggung. Hening itu seperti jembatan emosi yang tidak perlu kata-kata. Raina duduk di bangku seberang, perlahan mengusap tangan yang sedikit gemetar. Saya tidak terbiasa ada orang yang peduli. Rafka menatapnya lembut. Mungkin karena kamu terlalu sibuk membuat orang lain nyaman, sampai lupa bahwa kamu juga pantas diperhatikan. Kata-kata itu membuat Raina tak mampu menutupi getaran emosinya. Ia tersenyum. Kali ini lebih hangat dari sebelumnya.
Namun sebelum suasana semakin sentimental, suara mesin motor berhenti di depan warung. Seorang perempuan berpenampilan rapi masuk. Bukan Jidan. Bukan pelanggan biasa. Sorotnya tajam, penuh penilaian. Begitu melihat Raina, wajahnya datar. Tapi ketika matanya menemukan Rafka, ia langsung mengerutkan dahi. Rafka. Nama itu keluar tanpa ragu. Jelas ia mengenali siapa Rafka sebenarnya. Raina terkejut. Rafka membeku. Dunia tiba-tiba mengecil menjadi satu titik. Perempuan itu melanjutkan dengan suara dingin. Apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini? Kamu hilang 2 minggu. Semua orang mencarimu. Raina menatap Rafka dengan tatapan yang berubah. Antara bingung, takut, dan tidak percaya. Dan saat itu, Rafka tahu. Penyamarannya baru saja mulai retak. Rafka berdiri terpaku. Napasnya memburu pelan. Sementara Raina memandangnya dengan mata yang penuh kebingungan dan tanda tanya yang semakin menekan udara. Perempuan yang baru datang itu berdiri angkuh di depan pintu warung. Seakan kehadirannya membawa badai yang siap meruntuhkan apapun yang sudah Rafka bangun 2 minggu terakhir. Perempuan itu melangkah mendekat. Sepatu haknya mengetuk lantai kayu warung hingga suara itu terdengar jelas dan menusuk. Kamu hilang begitu saja. Tidak memberi kabar. Kamu pikir perusahaan bisa berjalan tanpa dirimu. Tatapannya menyapu pakaian kotor Rafka. Dan kamu muncul di sini. Dengan penampilan seperti itu. Raina menelan ludah. Tangannya tanpa sadar menggenggam ujung celemeknya. Mas Rafka, siapa dia? Rafka tahu ia tidak bisa diam. Tapi kata-kata terasa menempel di tenggorokan. Menolak keluar. Dua dunia yang selama ini ia pisahkan kini bertabrakan di depan Raina. Menghantam keras seperti benturan yang tidak terhindarkan. Perempuan itu memandang Raina sekilas, tatapan yang menghakimi dari atas ke bawah. Kamu pemilik warung ini? Iya. Saya tahu tempat ini. Rafka tidak seharusnya berada di lingkungan seperti ini. Raina terhuyung sedikit oleh nada merendahkan itu, namun ia tidak membalas. Ia hanya melihat Rafka, menunggu jawaban, menunggu kejujuran, menunggu sesuatu yang seharusnya sudah lama diberitahukan. Rafka akhirnya menarik napas panjang. Namanya Nadine. Dia sekretaris eksekutif perusahaan saya. Raina terdiam. Kata perusahaan saya menghantamnya lebih keras daripada apapun. Perusahaan, Mas. Suara Raina pecah pelan, antara kaget dan tidak percaya. Nadine menyilangkan tangan, dagunya terangkat. Bukan hanya perusahaan sembarangan. Dia direktur utama. Orang penting. Orang yang seharusnya berada di ruang rapat, bukan menambal ban dan makan pecel di warung kecil. Raina mundur setengah langkah, seakan dinding dunia barunya sedang runtuh. Kata direktur utama menamparnya keras. Ia menatap Rafka dengan mata yang mulai berkaca. Mas. Suaranya nyaris bergetar. Mas bohong tentang semuanya. Rafka melangkah mendekat, tapi Raina mengangkat tangan, menahannya. Mas bilang Mas mencari ketenangan. Mas bilang Mas hanya ingin hidup sederhana. Tapi Mas tidak pernah bilang siapa Mas sebenarnya. Raina menunduk, meremas apronnya lebih erat. Saya bukan orang yang pantas tahu, begitu? Nada itu penuh luka. Luka yang tidak terucap, tapi terasa jelas. Raina, bukan begitu. Rafka mencoba menjelaskan, tapi Nadine memotong cepat. Jangan buang waktu di sini. Mobil sudah menunggu. Dewan direksi ingin bertemu. Kamu harus kembali. Raina menutup mata sesaat. Semua kepingan yang selama ini ia anggap nyata mendadak berubah menjadi teka-teki besar yang tidak bisa ia pahami. Perhatian Rafka. Kelembutannya. Kehadirannya setiap hari. Ternyata datang dari seseorang yang hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Raina menatap Rafka sekali lagi. Tatapan itu bukan marah. Bukan kecewa. Lebih seperti kehilangan kepercayaan. Kalau Mas bisa berbohong tentang siapa Mas sebenarnya, apalagi yang Mas tidak jujur. Napas Rafka tercekat. Ia berusaha mendekat, tetapi langkah Raina mundur. Aku tidak bohong tentang perasaanku, ucap Rafka pelan. Namun kalimat itu terlambat. Raina menggeleng. Mas pergi saja dulu. Dunia Mas berbeda dengan dunia saya. Suara itu tidak meninggi. Tidak memohon.
Namun cukup kuat menghancurkan hati seseorang yang selama ini mencari kejujuran. Nadine memegang lengan Rafka. Ayo, sudah cukup dramanya. Rafka menatap Raina untuk terakhir kalinya sebelum perlahan berjalan keluar warung. Tanpa senyum, tanpa kata. Hanya rasa kehilangan yang menyesakkan dada. Dan ketika pintu warung kembali tertutup, Raina berdiri sendirian di tengah ruangan kecilnya, menatap piring-piring yang belum dibersihkan. Untuk pertama kalinya sejak membuka warung itu, ia merasa ruang itu terasa terlalu sunyi. Raina berdiri di tengah warung kecilnya, memegangi apron yang sudah kusut di genggaman, seakan kain itu satu-satunya yang bisa menahan dirinya tetap berdiri. Suara langkah Nadine, suara pintu ditutup, dan bayangan punggung Rafka yang menjauh masih terukir jelas di matanya. Semua itu membentuk gelombang yang menghantam dadanya berulang-ulang. Warung yang biasanya menjadi tempatnya bekerja penuh semangat kini terasa seperti ruangan kosong tanpa warna. Ia berjalan pelan ke meja, merapikan piring yang tertinggal, tapi tangannya gemetar. Ia menahan napas setiap kali kenangan tentang Rafka muncul lagi. 2 minggu bersamanya terasa lebih nyata daripada 2 tahun hidupnya yang lalu. Tetapi kini semua itu seperti mimpi yang retak. Di luar, suara motor lewat dan angin yang membawa debu jalanan masuk dari sela pintu. Raina duduk, menundukkan kepala sambil memijat pelipisnya. Kenapa harus begini? Gumamnya lirih, meski ia tahu tidak ada jawaban. Sementara itu, di dalam mobil hitam yang melaju cepat, Rafka duduk membisu. Nadine di sampingnya masih berbicara tentang rapat, jadwal, dan hal penting lain yang menurutnya harus segera ditangani. Namun semua kata itu terdengar jauh, seakan ia berbicara dari balik dinding tebal. Pikiran Rafka hanya tertuju pada satu hal, tatapan Raina yang terluka. Dia bisa menghadapi dewan direksi, tekanan perusahaan, jutaan dolar, tetapi tidak dengan mudah menghadapi mata seorang wanita yang merasa dibohongi olehnya. Ia menatap tangannya sendiri, yang masih memiliki bekas hitam oli dari bengkel. Tangan itu yang membuatnya merasa lebih manusia. Tangan itu pula yang menggenggam nasi pecel yang disajikan dengan ketulusan. Kini, tangan itu terasa asing. Mobil berhenti di depan kantor pusat megah yang dulu menjadi dunianya. Gedung tinggi dengan kaca berkilau itu memantulkan bayangannya. Bayangan seorang direktur muda yang dihormati. Namun saat ia melihat refleksi itu, tidak ada kebanggaan. Hanya kehampaan. Seakan dirinya yang asli tertinggal jauh di warung kecil di pinggir jalan. Masuk. Mereka menunggu, kata Nadine tegas. Namun Rafka tidak bergerak. Ia menarik napas panjang dan berkata pelan. Aku tidak akan kembali sebelum aku selesaikan semuanya. Nadine menoleh dengan wajah bingung. Apa maksudmu? Tetapi Rafka tidak menjawab. Ia membuka pintu mobil dan berjalan pergi begitu saja. Meninggalkan Nadine terdiam, tidak mampu memahami keputusannya. Langkah Rafka membawa dirinya kembali ke jalanan berdebu, kembali ke suara pasar, kembali ke aroma kacang yang samar teringat di kepalanya. Ia berjalan cepat, seakan waktu mengejarnya. Dan ketika warung kecil itu mulai terlihat dari kejauhan, napasnya semakin berat. Raina masih di dalam, berdiri di depan meja sambil menatap kosong. Ia tersentak saat mendengar pintu dibuka buru-buru. Begitu melihat siapa yang datang, matanya membesar, tetapi bukan karena senang. Lebih karena bingung dan takut menerima apapun yang akan datang. Raina. Nama itu keluar pelan, hampir bergetar. Raina menunduk, mencoba menatap perasaannya. Mas tidak perlu kembali. Dunia Mas sudah jelas. Saya tidak ingin jadi masalah. Rafka melangkah mendekat namun tetap menjaga jarak. Tidak ingin membuatnya semakin terpojok. Aku datang bukan karena dunia lamaku. Aku datang karena apa yang aku rasakan di sini. Raina menggeleng perlahan. Mas bohong tentang siapa Mas sebenarnya. Aku salah karena tidak mengatakan semuanya. Tapi satu hal yang tidak pernah aku bohongi adalah, bagaimana aku melihat kamu. Raina mendongak. Mata mereka bertemu. Ada luka. Ada rindu. Ada kebingungan. Aku kesini bukan untuk bermain. Aku bukan datang sebagai direktur. Aku datang sebagai seorang lelaki yang menemukan sesuatu yang tidak pernah dia temukan di hidup mewahnya. Raina menahan napas. Matanya mulai berkaca. Mas, saya hanya penjual pecel. Rafka menggeleng. Kamu orang yang membuat aku ingin jujur. Kamu orang yang melihat aku bukan dari yang aku punya.
Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai tanpa topeng apapun. Hening menyelimuti ruangan. Warung kecil itu menjadi saksi dari dua hati yang berusaha saling mendekat meski dipisahkan oleh dua dunia yang sangat jauh. Aku ingin kamu tahu kebenarannya, lanjut Rafka. Aku di sini, karena aku memilih untuk tinggal di dunia yang membuatku merasa hidup. Raina menutup mulutnya dengan tangan, menahan emosi yang hampir pecah. Rafka melangkah satu langkah lagi mendekat. Aku tidak minta kamu percaya sekarang. Aku hanya minta satu hal. Raina menatapnya, menunggu. Jangan tutup pintu ini dariku. Dan pada saat itu, air mata Raina jatuh untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka berlangsung. Bukan karena sakit, melainkan karena hatinya akhirnya mendengar kebenaran yang selama ini ia takutkan tidak pernah ada. Cerita pun mencapai titik di mana kejujuran akhirnya muncul ke permukaan,